Video kali ini kita akan bahas terkait dengan pembuatan akun dari pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2023 serta formasi-formasi apa saja yang tidak membuka dan juga membuka CPNS tahun 2023 ini. Tonton video sampai selesai. Untuk teman-teman calon pelamar CPNS dan juga sekolah kedinasan yang membutuhkan terkait dengan bimbingan belajar persiapan menghadapi tes CPNS ataupun sekolah kedinasan, kalian bisa mengikuti bimbingan belajar yang diselenggarakan. Selain dari pembelajaran materi SKD CAT dari dasar, kalian juga akan mendapatkan fasilitas kelas sharing terkait dengan persiapan-persiapan dari tes CPNS dan juga tentu ada bahas soal setiap hari mulai dari hari pertama gabung bimbel. Jika kalian berminat, silakan kalian DM ke Instagram aku Milih Umri atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Pastinya aku tunggu agar persiapan menghadapi tes CPNS dan juga sekolah kedinasan kalian semakin maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman semuanya dengan aku Milih Umri dan tentu masih di channel Mr. Milih. Nah, di kesempatan kali ini merupakan video yang banyak di request oleh teman-teman semuanya dan menjadi pertanyaan akhir-akhir ini. Kalau sebelumnya saya buat informasi terkait dengan jadwal pelaksanaan ataupun acuan jadwal pelaksanaan dari penerimaan CPNS dan juga P3K. Kalau kalian belum tonton, silakan kalian tonton videonya. Sudah aku letakkan di link yang ada di deskripsi video ini atau bisa kalian klik yang logo thumbnailnya yang ini. Dan kali ini sebagai lanjutan karena sudah ada jadwal resminya atau panduan jadwal resminya, dan ini banyak juga teman-teman yang bertanya kapan pembuatan akun dari pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2023. Nah, semuanya kita akan bahas lengkap di video ini agar kalian tidak salah informasi. Saya sarankan kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan akun, kapan pembuatan akun, kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan dan kita akan bahas juga. Saya akan menginformasikan bahwa ada beberapa formasi yang tidak membuka untuk penerimaan CPNS tahun 2023 atau CPNS dan juga P3K tahun 2023. Nah, ini untuk beberapa instansi ini mereka tidak mengusulkan terkait dengan penerimaan atau tidak ikut serta dalam penerimaan CPNS untuk tahun 2023 ini. Nah, untuk instansi pusat itu ada 6 kementerian lembaga yang tidak mengusulkan. Artinya kalau tidak mengusulkan berarti 6 kementerian lembaga ini tidak ikut ya, tidak ikut atau tidak membuka baik itu CPNS ataupun P3K. Terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Standarisasi Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, kemudian Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Jadi Basarnas tahun ini tidak mengusulkan atau tidak membuka penerimaan CPNS atau P3K ya. Kemudian ada satu lagi yakni Ombudsman Republik Indonesia. Jadi ada 6 kementerian lembaga ini yang tidak mengusulkan atau tidak ikut serta menerima untuk pendaftaran CPNS ataupun P3K 2023. Kemudian ada instansi pemerintah provinsi, itu ada 5 instansi yang tidak ikut membuka atau tidak mengusulkan. Terdiri dari Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan juga Papua Barat Daya. Jadi didominasi oleh Provinsi Papua, dan ini merupakan provinsi baru ya, hampir rata-rata provinsi baru. Jadi 5 instansi pemerintah provinsi yang tidak ikut serta. Kemudian ada instansi pemerintah kabupaten kota, setidaknya ada 17 pemerintah kabupaten kota yang tidak ikut serta mengusulkan penerimaan CPNS ataupun P3K tahun 2023 ini. Terdiri dari Kabupaten Nias Barat, Tanjung Balai, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sambas, Kabupaten Melawi, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Takalar, Kota Palopo, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mamuju. Jadi ada 17 ya instansi pemerintah kabupaten kota yang tidak ikut penerimaan CPNS ataupun P3K 2023 ini. Nah, jadi itu merupakan daftar instansi yang tidak ikut membuka, baik itu instansi pusat ataupun instansi daerah. Nah, berarti ini banyak tanya, apakah di luar dari ini akan membuka? Kalau kita lihat di tabel ini berarti
di luar yang tidak disebutkan ini berarti akan membuka. Contohnya Kemenkumham. Kemenkumham kan di sini tidak membuka atau tidak ada daftarnya. Berarti Kemenkumham bisa dipastikan akan ikut serta untuk membuka penerimaan CPNS ataupun P3K. Tapi sekali lagi kita masih menunggu informasi resminya dan itu akan diumumkan oleh Kemenpan RB. Jadi teman-teman bersiap saja dan persiapan belajar dan siapkan berkas-berkas yang diperlukan. Nah, kemudian ada yang bertanya, kalau misalnya kabupaten saya tidak membuka, contoh Kabupaten Sambas ya, Kabupaten Sambas tidak membuka. Kemudian saya ingin mendaftar formasi penjaga tahanan, Polsespas, bisa atau enggak? Kan di kabupaten saya nggak buka, atau provinsi saya misalnya Provinsi Papua tidak membuka penerimaan ya untuk instansi pemerintahnya. Itu tidak ikut serta. Apakah Polsespas di Provinsi Papua tidak buka? Tidak ada hubungannya dengan kabupaten, kota atau provinsi yang tidak membuka ya. Karena Polsespas atau penjaga tahanan itu adalah masuknya ke instansi pemerintah pusat di bawah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya. Yang jadi titik fokus adalah Kemenkumhamnya. Kalau Kemenkumham buka berarti di wilayahnya itu kan ada Kanwil, kantor wilayah. Berarti nanti ikut serta juga membuka karena Kanwil itu kan perwakilan saja di kabupaten di provinsi tersebut ya. Tetapi walaupun provinsi tersebut tidak buka, tidak ada hubungannya. Kanwilnya tetap buka kalau instansi Kemenkumham itu buka. Jadi instansi Kemenkumham itu adalah instansi pusat, bukan di bawah instansi pemerintah daerah, provinsi, kota ataupun kabupaten. Ini sudah jelas ya. Jadi tidak ada lagi saya rasa informasi yang kalian bingungkan, atau jika teman-teman yang masih bingung silakan kalian rekomendasikan tonton video ini. Nah, kemudian ini ada informasi juga, kalau tadi terkait dengan instansi yang tidak membuka, ini ada informasi bahwa Kementerian Pan RB itu telah menerima naskah soal CPNS dan juga P3K 2023. Arti untuk soal ataupun naskah soal dari SKDCAT ini baik itu soal CPNS ataupun P3K itu sudah diserahkan ya kepada pihak Pan RB dan juga pihak BKN. Dan tentu ini sudah menjadi titik kuat bahwa memang untuk persiapan penerimaan CPNS ini sudah sangat-sangat matang. Dan kalian sampai sejauh ini memang belum ada kisi-kisi terbaru ya, apa saja yang masuk dalam kisi-kisi soal SKDCAT ini. Berarti acuannya masih yang lama ya. Berarti kisi-kisi SKDCAT-nya masih yang lama dengan passing grade-nya masih acuan yang lama. Terakhir CPNS 2021. Jadi kalau kalian belum tonton, silahkan tonton. Sudah aku buatkan terkait dengan kisi-kisi apa saja soal-soal yang masuk, kemudian sistem penilaian SKD-nya bagaimana, passing grade-nya bagaimana, itu sudah aku buatkan videonya. Jadi silahkan kalian tonton. Sekarang kita masuk ke proses dari pendaftaran akun SSCSN. Jadi yang perlu saya sampaikan pertama sekali adalah baik kalian yang ikut instansi formasi apa saja nanti untuk CPNS itu wajib mendaftarnya melalui satu portal. Jadi walaupun kalian daftar Kejaksaan, Kemenkumham, pemerintah daerah ya, P3K misalnya kabupaten kalian, P3K kota kalian, tetap mendaftarnya melalui online. Kemudian mendaftarnya melalui satu portal, baik itu CPNS atau P3K, melalui laman sssn.bkn.go.id. Nah, di sana nanti kalian mendaftar akan diminta untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum daftar kalian buat akun terlebih dahulu ya, baru kalian nanti untuk mendaftar formasi. Nah, untuk pembuatan akun ini sebenarnya sudah saya buatkan video, jadi silakan kalian tonton. Kemudian mungkin di sini saya lebih menjelaskan lebih sedikit detail ya. Atau pertanyaan-pertanyaan yang banyak berkembang ya di masyarakat, di media sosial terkait dengan proses pembuatan akun ini. Kalau proses pembuatan akun itu sudah saya buatkan video, jadi silahkan kalian tonton. Nanti akan saya letakkan di link deskripsi video ini atau di kolom komentar saya sematkan, kalian bisa cek atau bisa scroll lah. Untuk di YouTube saya ini sudah saya buatkan terkait dengan pembuatan akun. Nah, untuk proses pembuatan akun ini kapan? Apakah bisa mulai dari sekarang? Itu bisa atau tidak pembuatan akun SSCSN ini? Jawabannya tidak bisa. Kalau sudah buat, jawabannya tidak berlaku. Kalau misalnya teman-teman sudah buat, kemudian nanti untuk pembukaan CPNS nanti itu bagaimana? Nah, jadi pembuatan akun ini dilakukan ketika proses pendaftaran CPNS itu sudah dibuka atau sudah dimulai. Nah, nanti akan diumumkan. Kalau sesuai jadwal yang kemarin ya, kalau tidak ada perubahan, itu 17 September itu sudah buka
pendaftaran. Artinya pembuatan akun itu mulai 17 September nanti, bukan mulai dari sekarang. Walaupun ya mungkin website SCSN sudah buka, kalian sudah ada, bisa lihat di sana ada pembuatan akun 2023, tapi belum bisa dari sekarang. Tunggu penerimaan CPNS dibuka dulu, baru kalian bisa pembuatan akun atau buat akun. Ada yang bertanya, Bang, saya nggak bisa klik selanjutnya. Kemudian bagaimana ini? Ya bagaimana mau klik selanjutnya? Pembuatan akun aja belum bisa, walaupun sudah buka. Walaupun kalian sudah buat akun, nggak akan berlaku akun tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, bagaimana kalau seandainya saya sudah buat akun kemarin ya, tahun 2021 atau kemarin ya, mungkin ada yang bisa. Nanti saat pendaftaran CPNS, apakah saya bisa buat pakai akun itu atau buat lagi? Jawabannya buat lagi. Akun tersebut nggak akan berlaku ya. Nah, nanti akan di-reset ya. Di-reset, kemudian untuk websitenya di-maintain atau diperbaiki. Kemudian kalian buat lagi akunnya di laman scsnbkn.go.id. Jadi buat baru lagi ya. Semua kalian akun CPNS P3K yang sudah kalian buat sebelumnya itu tidak akan berlaku, kalian tetap akan buat baru ya akunnya di laman scsnbkn.go.id. Jadi sudah clear ya, jelas ya untuk proses pembuatan akun ini. Nah, untuk pembuatan akun ini mungkin untuk awal-awal nanti ada yang banyak bertanya, kenapa gangguan? Misalnya CPNS sudah dibuka, kemudian kalian buat akun, kenapa gangguan ini, bagaimana? Ya kalian bayangkan saja, jutaan orang yang mengakses satu portal. Dalam artian jutaan orang yang misalnya kita analogi ya, jutaan orang yang masuk ke dalam sebuah bangunan ya, pasti rebutan ya, ada yang ketabrak lah, ada yang bagaimana mungkin nggak bisa masuk lewat pintunya atau dan sebagainya. Nah, seperti itulah proses pendaftaran akun atau proses pendaftaran CPNS ini. Nah, jadi saat pendaftaran CPNS dibuka, kalian jangan daftar dulu kalau saran saya ya. Kalian baca dulu persyaratannya, kemudian nanti kalian pahami, persiapkan berkah-berkasnya, kemudian baru daftar akun, daftar formasi atau mendaftar CPNS ini. Kalau awal-awal biasanya 1-2 hari itu akan sangat riskan untuk sering gangguan, sering tidak bisa dibuka untuk akun SCSN, dan itu hal yang wajar karena memang banyak teman-teman yang mendaftar CPNS ini buru-buru ya, atau hari pertama itu sudah dibuka, hari pertama itu juga mulai daftar akun, ada yang udah berhasil, ada yang tidak, ada yang gangguan dan sebagainya, dan itu adalah hal yang wajar. Jadi ini ya yang perlu teman-teman ketahui sebagai informasi tambahan ya terkait dengan perkembangan CPNS dan juga pembuatan akun ini. Untuk proses tata cara pembuatan akun sudah saya buatkan videonya, jadi kurang lebih sama prosesnya untuk tahun ini, baik tahun kemarin atau tahun ini proses pembuatan akun sama. Jadi silahkan kalian tonton untuk cara pembuatan akun. Tapi sekali lagi, pembuatan akun nanti tunggu penerimaan CPNS 2023 dibuka atau resmi dibuka, baru kalian buat akun. Itu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, jika teman-teman mungkin ingin persiapan ya CPNS ini, kalian bisa bimbel atau belajar bimbel online yang diselenggarakan. Silakan jika kalian ingin daftar, kuota masih ada sebelum penerimaan CPNS dibuka. Jika kalian berminat, bisa langsung DM ke IG aku Mili Umri, atau bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Pasti aku tunggu persiapan, jangan tunda waktumu untuk belajar. Semangat untuk teman-teman pejuang ASN 2023. Saya doakan kalian lolos ya sesuai dengan formasi yang saja kedalaman. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.